Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Dokmong menghadiri menyambangi Anda semua dalam tema menjawab tujuan hidup manusia yang akan dibawakan oleh Ustadz Hasanuddin dan telah hadir di tengah-tengah kita untuk bisa segera dimulai. Baik, semua sobat Dokmong di Dakomang, mari kita saksikan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini ya kita Allah izinkan untuk kembali mengkaji atau ya dodok karo ngomong tentang yang baik-baik. Namun sebelumnya mari kita sanjungkan sholawat dan salam kepada Habibina Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan malam ini kajian kita akan mengambil tema menjawab tujuan hidup manusia. Jadi manusia itu diciptakan tidak sia-sia ya. Jadi ada tujuannya. Dan tujuannya kadang-kadang manusia tuh lupa gitu ya. Terlupa karena dalam proses mencapai tujuan itu kadang terbelok arahnya ya. Dan orang lalai di sana gitu ya. Jadi lupa pada tujuannya. Maka pada kesempatan malam ini insya Allah telah hadir di sini Ustadz Hasanuddin akan menyampaikan uraiannya tentang tujuan hidup manusia itu apa sebenarnya dan bagaimana seharusnya hidup di dunia itu. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kita persilakan kepada akhina Ustadz Hasanuddin. Mangga Ustadz. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ayyuhal jamaah majlis ta'lim Dokmong di Masjid Badrus Salam rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Summa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak jamaah majelis taklim Dokmong fi hadal masjidi ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam suasana yang penuh hikmah, yang penuh maghfirah, yang penuh barokah, dan tentunya insyaallah yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita akan melaksanakan kembali satu kegiatan rutin, yakni thalabul ilmi berdasarkan syariat, bahwa kegiatan thalabul ilmi ini merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh ala kulli muslimin wa muslimat minal mahdi ilal lahdi, atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan dari lahir sampai ke liang kubur, dari ayunan sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini membawa taufik hidayah, manfaat barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada junjungan kita, junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan kerabatnya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hakikat daripada Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia ini sehingga bisa mencapai suatu tujuan hidup yang hakiki sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan tujuan jati dirinya. Berdasarkan keterangan-keterangan dalam pandangan ajaran Islam, manusia itu bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tetapi dia adalah makhluk, ya, artinya ciptaan sang kholik, ciptaan yang maha menciptakan. Sebagaimana dalam surat At-Tin Allah menyatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia
dalam bentuk yang sangat sempurna. Di dalam keterangan bahwa para ulama menjelaskan salah satu kesempurnaan manusia itu dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain seperti hayawan atau binatang, manusia ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk hayawan, yaitu akal, ya. Karena akallah manusia ini menjadi makhluk yang derajatnya mulia, derajatnya tinggi. Tapi ayat berikutnya itu kan summa raddadnahu asfala safilin. Kemudian aku kembalikan, kata Allah, manusia itu pada derajat yang paling rendah, derajat yang paling hina. Dan itu dikarenakan manusia tidak pandai menggunakan panca inderanya, tidak pandai atau tidak menggunakan dengan semestinya akal yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada dirinya, gitu ya. Makanya fakta dan fenomena yang terjadi ketika manusia itu tidak menggunakan akalnya dengan secara baik atau dengan semestinya, maka dia lebih sesat daripada binatang, gitu ya. Seperti kita bisa menyaksikan, ya, ada sebagian kelompok manusia yang hidupnya bertolak belakang dengan fitrahnya, yaitu manusia laki-laki tidak tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tidak tertarik dengan perempuan, tapi ada kaum laki-laki yang tertarik dengan laki-laki lagi, atau perempuan yang tertarik dengan perempuan lagi, yang dikenal dengan kaum homo. Kalau laki-laki kaum gay, kalau perempuan kaum lesbi namanya. Ini adalah fakta fenomena, bukti daripada ayat tadi, summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian aku kembalikan manusia dalam keadaan yang sangat sesat, yang sangat rendah, lebih rendah daripada binatang. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena kita lihat binatang itu, contohnya ayam jantan itu tidak pernah salah mengawini lawan jenisnya. Artinya ayam jantan saja itu selalu dengan ayam betina, gitu ya, tidak dengan ayam jantan lagi. Tapi manusia yang dikaruniai oleh Allah akal, dikaruniai panca indera yang sempurna, kok bisa manusia itu laki-laki tertarik berhubungan dengan sesama laki-laki lagi? Naudzubillahi min dzalik. Dalam sejarah peradaban manusia dulu pernah ada kaum Sadum di zaman Nabi Lut alaihissalam, yang ketika diperingatkan oleh Nabi Lut, ketika diberi teguran oleh Nabi Lut untuk kembali ke jalan yang benar, kaum Sadum ini menolak, sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hujan batu dan petir. Naudzubillahi min dzalik.
Jamaah Dokmong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya, ketika manusia itu kembali lagi untuk menyadari siapakah dirinya yang sebenarnya, ya, dalam kajian yang dulu yang telah lampau gitu ya, kita pernah membahas bahwa dalam bab Thoriqul Iman, dalam bab proses menuju iman, itu sangat logis dan sangat masuk akal apa yang dikonsep oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu man arofa robbahu arofa nafsahu. Barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, maka dia telah mengenal dirinya. Nah, dia sudah ma'rifat, dia sudah mengetahui siapa Sang Kholik. Dia sudah memahami bahwa di balik seluruh apa yang ada itu menunjukkan adanya Sang Kholik, Sang Maha Pencipta. Nah, sehingga dia sadar bahwa dia adalah makhluknya. Maka ketika dia meyakini adanya Sang Maha Pencipta, maka dengan secara otomatis dia sadar dirinya ini adalah makhluk ciptaan Allah. Maka pertanyaannya, apa hakikat tujuan manusia itu diciptakan? Nah, ini ya. Dan ternyata di dalam akidah Islam, di dalam ajaran Islam, berdasarkan sumber wahyu dari Al-Quran, dan Al-Quran sudah dibahas berkali-kali, Al-Quran ini adalah kalamullah, sabda Allah, ucapannya Allah, Al-Quran ini. Ya. Dan dia bukan makhluk. Ya. Menurut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu bukan makhluk. Ya diyakini saja atau dikatakan saja itu kalamullah al-azim, kalam Allah yang agung gitu ya. Sudah itu saja anunya, apa pengertian Al-Quran itu adalah kalamnya Allah. Nah, di dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 menjelaskan kepada kita, orang-orang yang sudah mencapai iman ini, sudah mencapai keyakinan bahwa Allah adalah Sang Kholik, Sang Maha Pencipta, maka Allah sebagai Sang Kholik punya tujuan. Di surat Adz-Dzariyat ayat 56 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia terkecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuannya Allah menciptakan bangsa jin dan manusia agar mereka, bangsa jin dan manusia itu mengabdi kepada Allah, menjadi abdun, menjadi makhluk yang taat gitu, untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Itu hakikat tujuan daripada penciptaan makhluk jin dan manusia.